Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Haris di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips sedikit untuk keamanan akun Google Gmail atau akun Google secara keseluruhan. Kita tahu sendiri bahwa untuk Google sendiri adalah salah satu yang paling sering kita gunakan dalam keseharian kita, baik itu untuk Google, untuk Gmail, untuk Google Map, untuk pencarian dan sebagainya. Nah, bagaimana sih tips sederhana dari saya dan tips dari Google untuk mengamankan akun Google ini dari hacking atau pencurian atau ya seperti itulah, kegiatan seperti itu biar tidak disalahgunakan akun kita. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, saya ini kasih tutorial menggunakan desktop. Nanti next mungkin akan saya kasih tutorial juga bagaimana untuk mengamankan Google melalui HP ya. Oke, untuk lewat komputer seperti ini, nanti teman-teman bisa login dulu ke Google-nya. Kemudian pilih di sini, setelah login di sini ada icon Google di sini. Pilih kelola akun Google. Nah, di sini untuk mengelola akun Google di sini di bawah ada privacy and personalisasi, dan di sebelah kanan ada rekomendasi untuk keamanan. Nah, untuk mengamankan akun kita bisa langsung di sini atau klik keamanan di sini di sebelah kiri. Nah, kita bisa melihat aktivitas terbaru kita. Nah, misalkan email kontak dirubah nih, tanggal segini. Nah, ini diubah, tanggal ini ada perubahan. Email kontak dirubah, email pemulihan ditambahkan. Nah, informasi seperti ini bisa kita dapatkan di dashboard yang tadi. Nah, seperti ini. Pada tanggal sekian, jam sekian, bahwa email kontak Anda berubah menjadi ini. Nah, dengan perangkatnya ini, pakai perangkat ini. Nah, Google menyarankan ini itu ada dilakukan oleh kita sendiri atau bukan. Jika tidak, Google akan menyarankan untuk mengganti passwordnya. Kita akan coba. Nah, akun Anda mungkin beresiko seperti itu. Jadi Google sendiri akan menyarankan untuk ubah passwordnya. Dan jika itu ya, nah klik ya, itu saya boleh, atau diabaikan saja. Kalau diabaikan berarti iya. Kalau tidak diabaikan atau kita aksi tadi klik tidak, berarti artinya itu bukan kita. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dari sini di bawah ada login ke Google terakhir. Nah, sandinya terakhir dirubah kapan. Kemudian ponsel yang untuk menggunakan ponsel untuk masuk nonaktif. Nah, ini sebaiknya diaktifkan. Kemudian verifikasi 2 langkah juga sebaiknya diaktifkan untuk keamanan lebih lanjut. Nah, di sini ada 2 cara untuk pemulihan akunnya. Misalkan nanti kita lupa passwordnya atau ada orang lain yang menghack akun kita. Nah, kita bisa atur nih cara recovery-nya dengan 2 cara ini. Yang pertama pakai telepon, yang kedua pakai email kita sendiri, email yang lainnya, atau email keluarga atau email pasangan dan yang bisa kita percaya. Nah, di bagian bawah ini ada perangkat. Nah, perangkat ini maksudnya adalah di perangkat mana saja akun Google ini login. Nah, kalau dalam kasus ini saya pakai yang ini. Nah, akun Gmail ini
loginnya di perangkat mana aja kita bisa lihat dari sini. Nah, ada Windows, ada HP saya Infinix Hot 8 sama Vivo misalkan seperti ini. Nah, jika salah satunya tidak dikenali seperti itu, misalkan ini saya sudah tidak aktif mungkin ini, nah tidak ditemukan kunci layar. Nah, dari situ pun karena HP-nya berupa Android, jadi tentu ini juga email ini juga dipakai untuk HP Android. Nah, Google juga akan menyarankan seperti ini kalau misalkan HP kita perlu pakai PIN atau pakai kunci layar seperti itu. Jika kita tidak punya akses lagi ke HP-nya yang ini, misalkan saya udah jual HP ini, misalkan sudah tidak digunakan lagi, sebaiknya kita hapus perangkat ini dari HP-nya ini. Misalkan kita jual HP ini, kita jual tapi kita lupa untuk logout dari HP tersebut, gitu langsung jual aja. Nah, sebaiknya segera masuk ke akun Google seperti ini, kemudian tadi masuk ke dashboard dan klik di sini logout, klik logout atau logout. Nah, jika misalkan kita mau laporkan ke Google bahwa ini kita tidak kenal sama sekali akun ini atau HP ini, kita bisa logout atau tidak mengenali perangkat ini. Dan fungsinya ini sebenarnya banyak sekali ya, seperti yang tadi ini tidak bisa ditemukan layar. Ini saran dari Google untuk mengecek keamanan HP kita. Kemudian kita bisa logout dari sini, kemudian kita bisa nyari ponsel juga menggunakan aplikasi ini. Di sini juga kita bisa cari ponselnya. Kalau misalkan ponselnya hilang dan masih login, dan syaratnya adalah harus ada internet. Nanti lain kesempatan saya akan coba kasih tutorial atau penjelasan lebih lanjut mengenai cara untuk mencari ponsel yang hilang itu, atau kita lupa nyari atau di mana. Saya biasa gunakan layanan cari ponsel ini. Nah, atau jika tidak kita kenali sama sekali ini HP-nya siapa atau lokasinya di mana, nah, kita sebaiknya tidak mengenali perangkat ini seperti itu. Nah, nanti akan di logout dari perangkat itu. Setelah itu biasanya kalau misalkan kita klik ini tidak mengenali perangkat itu, Google akan setelah logout menyarankan untuk ganti passwordnya agar lebih aman lagi, tidak bisa login lagi di perangkat tersebut. Seperti itu. Kita akan coba logout di sini, logout. Nah, jadi sekarang tersisa 2, laptop saya yang ini sekarang sama HP saya yang ini benar-benar punya saya dan masih saya pegang, jadinya masih tetap aman. Nah, misalkan dan di sini ada bagian yang logout, pilih ini sudah di logout, jadi sudah aman dan bisa kita tetap laporkan. Ini perangkat ini tidak kita kenali. Kemudian setelah itu di bagian bawah lagi ada dari lain-lain. Ini biasanya mungkin adalah nanti kesempatan untuk saya jelaskan lagi lebih dalam lagi. Ini untuk basicnya seperti ini. Kita kembali lagi ke beranda. Di sini lindungi, ada pilihan lindungi akun Anda. Nah, di sini ada keterangan ini, ubah status sandi Anda yang telah dibobol. Ini bisa jadi, jangan panik, ini bisa jadi benar, ini dan bisa jadi salah juga. Kita akan coba lihat ini bagian ini. Kita periksa sandi. Ini menyangkut dengan kata sandi yang tersimpan di sini. Di password ini. Nah,
kita akan coba abaikan dulu itu. Kembali ke sini, protect your account, kemudian save browsing diaktifkan di browsingnya kita, kemudian perangkat kita dua punya perangkat sekarang di sini, kemudian aktivitasnya terakhir di mana, kemudian jika kita melihat aktivitas yang tidak wajar di akun Google kita bisa melihat di sini. Dan Google akan menyarankan untuk ubah kata sandi kita. Kemudian login pemulihan ada 3 verifikasi yang bisa saya gunakan. Ada menggunakan nomor telepon, email pemulihan, sama dari HP sendiri. Nah, sebaiknya teman-teman dimulai dari sekarang tambahkanlah nomor HP atau email yang lain untuk keamanan Gmailnya, karena ketika lupa password kita akan minta reset ke sini atau ke email ini. Kita bisa tambahkan di sini, klik edit. Biasanya kalau tidak ada, Google akan langsung menambahkan. Coba saya kasih contoh lain yang belum ditambahkan nomor HP. Dan setelah saya cari, ternyata rata-rata akun saya sudah punya nomor telepon pemulihan dan email pemulihan. Jadi untuk memastikan akun teman-teman itu sudah sempurna atau belum keamanannya, teman-teman bisa langsung ke login ke Gmailnya, bisa ke login ke emailnya, kemudian nanti ada ikon kan seperti di sini, pilih kelola akun Google Anda. Nah, di sini langsung aja ke sini makonya. Nah, misalkan yang seperti ini belum diverifikasi nomornya, lakukan verifikasi. Jika nanti belum ditambahkan email pemulihan, di sini Google sendiri akan menyarankan untuk menambahkan Google pemulihannya. Misalkan yang ini tadi, device yang ini tidak ada lock screen, kemudian save browsingnya tidak aktif juga. Jadi ikutin saja apa yang masih tanda seru atau bahkan merah seperti ini. Jadi seperti itu untuk mengamankannya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Itu kira-kira. Nanti mungkin saya akan lebih detail lagi bahas tentang ini di lain video, karena banyak sekali yang bisa kita atur dalam Google ini, baik dari segi keamanannya, data dan privasi, seperti privasi tersedia. Seperti ini, buat rencana untuk pemeriksaan privasi kita, karena bisa jadi banyak data yang bocor juga, banyak yang kita tiba-tiba ada yang menelpon kita, ada yang nelpon teman kita, mengatasnamakan kita. Itu bisa jadi karena salah satunya dari email ini, karena mereka pasti punya keahlian khusus untuk masuk ke sini, untuk mengenali, ngecek email-email kita mungkin, atau menambahkan aplikasi pelacakan sebagainya di HP kita. Jadi salah satu untuk melindungi data-data kita, kita perlu untuk melindungi akun kita ini dari sini. Nah, gitu aja video kali ini. Kalau ada yang belum jelas, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.